Semua orang menyukai puasa. Nggak ada orang yang menolak puasa. Semua orang mengejar puasa. Itulah sebabnya kita pergi sekolah. Itulah sebabnya kita memimpikan, mengerjakan semua potensi-potensi kita supaya ada puasa. Itulah sebabnya kita pergi melayani. Para pelayan-pelayan itu punya puasa. Betul ya? Kalau saudara suruh berdiri, berdiri nggak Bapak Ibu? Berdiri. Kalau singgah suruh berdiri, berdiri nggak Bapak Ibu? Enggak ya. Siapa dia? Kan gitu. Karena ada puasa. Bapak Ibu, dalam hidup kita, puasa itu sering bisa mengerti. Kita ini agak trauma dengan kata otoritas. Biasanya, apalagi orang Batak ya, nggak apa-apa lah saya orang Batak, saya ngomong ya. Orang Batak itu nggak suka dengan kata otoritas. Isyarat, ya toh? Kamu raja, aku pun raja, ya nah? Saya raja Sidalahi, kenapa rumahnya kan gitu ya? Kamu raja Guguk, oke lah. Sama-sama raja kita. Apa hakmu? Apa seperti itu? Sampai kita seringkali menolak otoritas yang Tuhan berikan kepada kita karena kita trauma. Mungkin dulu otoriter sekali orang tua kita. Mungkin pemimpin kita dulu otoriter. Mungkin gembala kita otoriter. Mungkin kakak rohani kita otoriter. Sehingga kita salah mengerti Bapak Ibu. Dengarkan ini baik-baik. Tanpa otoritas yang berlaku, maka rumah tangga akan kacau, gereja akan kacau. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Iblis nggak takut dengan gereja. Iblis cuma takut sama keluarga. Kalau keluarga sehat, gereja pun sehat. Amin. Jangan bangga melihat gereja yang banyak ribuan jemaat. Mungkin iblis bersama mereka beribadah bersama-sama. Kalau kita nggak menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam hidup kita, maka ibadah kita itu nggak berguna, Bapak. Karena itu jangan menjadi orang yang candu dengan agama. Gitu. Apa candu agama itu? Itu orang yang disebut dengan fanatis, tetapi tidak punya pengertian apa itu kebenaran. Mari kita belajar hari ini. Saya kasih tema Kingdom Authority. Boleh ditampilkan? Ya, saya minta nanti petugas untuk media ya lihat ya. Jadi nggak usah saya suruh lanjut, nggak usah gitu ya. Oke. Bisa? Baik, ini peristiwa Bapak Ibu dari Nats. Dalam Matius 28 ayat 18 itu peristiwa di mana Tuhan Yesus akan naik ke surga. Ya, dia bersama dengan murid-muridnya, dia mengajarkan mereka, memberikan nasihat-nasihat kepada mereka sebelum dia naik ke surga. Termasuk nasihat tentang mereka harus menunggu sampai kuasa itu turun atas mereka, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran turun atas mereka, membaptis mereka dalam baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu, banyak sekarang gereja-gereja yang menentang baptisan Roh Kudus. Saya berkata demikian Bapak Ibu, alami baptisan Roh Kudus. Mereka yang menolak baptisan Roh Kudus, mereka juga berjalan dan tanpa kuasa apa-apa, Bapak Ibu. Untuk apa Tuhan memberikan kuasa kalau kamu tidak bisa mempergunakannya? Untuk apa Tuhan memberikan kuasa kalau kamu tidak percaya Allah berkuasa? Oh, kita bilang, oh iya dulu Yesus membangkitkan orang mati. So what? Gitu loh kalau dulu. Sampai sekarang Tuhan masih mengerjakan hal ini. Gitu loh Bapak Ibu. Bisa? Lalu ketika Tuhan selesai menasihati mereka, ya Tuhan juga berkata demikian. Saya akan ini aja nanti ikutin ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, katakan kuasa, di surga dan di bumi. Oke. Nah Yesus berkata demikian, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Setelah kebangkitannya, Yesus mengatakan demikian kepada murid-muridnya. Pertanyaannya, emang Yesus nggak punya kuasa?
Ini perhatikan, saya minta nanti guru-guru Rocky ya mengajarkan dengan baik. Dulu saya diajar dengan salah oleh guru-guru sekolah minggu kami. Ya nggak di sini sih ya. Sekolah kan bukan sekolah minggu di sini, jadi aman. Saya pernah bertanya sama guru sekolah minggu, Bu, kenapa Yesus membagikan orang mati, menjelekkan orang buta? Jawabnya apa? Karena dia Tuhan. Sekarang saya tahu bahwa guru saya itu pun tidak membaca Alkitab. Hati-hati ketika kita mengajar. Saya minta juga teman-teman di sini yang mungkin ketua komsel yang mengajar, hati-hati. Kita mudah disesatkan. Sekarang ada Kristen progresif yang mengajarkan itu nggak ada neraka, Bapak Ibu. Banyak hal, tapi saya nggak mau bahas mereka, siapa mereka. Cuma saya katakan begini, mereka bilang Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih, dia nggak mungkin memberikan orang ke neraka, membiarkan orang ke neraka. Betul Bapak Ibu? Salah. Neraka diciptakan buat siapa? Buat manusia pun enggak. Neraka diciptakan buat malaikat yang memberontak. Tapi karena Adam dan keturunannya mengikuti malaikat yang memberontak itu, maka bagi mereka dengan neraka juga. Pernah Adam dijanjikan surga? Bapak Ibu baca sampai tua, Bapak Ibu nggak ketemu Adam dijanjikan surga. Pernah dijanjikan surga sampai tua? Enggak. Adam diberikan bumi. Karena itu kita nggak ke surga, Bapak Ibu. Kita di bumi baru, langit baru. Baca kitab Wahyu, bukan di surga. Surga itu tempat perhentian sementara. Sama, kita nggak dijanjikan surga, Bapak Ibu. Rumah Bapakku, kata Yesus. Nanti kita bersama-sama dengan Yesus di sana. Oke lah. Gak usah menjadi sudah ya. Yesus katakan kepadaku diberikan segala kuasa. Nah, kita belajar tadi Pak Arifin menyampaikan ada 4 kata kuasa. Tapi saya mau bahas 2 hal. Pertama, kata kuasa, ya, ada dikatakan salah dunamis, itu sering dipakai di Alkitab. Kata dunamis ini nanti di bawah akar katanya itu akan muncul Bapak Ibu kata dinamit. Itu kekuatan. Jadi kekuatan, dunamis adalah kekuatan untuk mengkontrol semua kelemahan kita. Itu dunamis. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, ya toh? Kalau orang buta berjalan, orang lumpuh melihat, wajar-wajar aja kan? Ya kan? Tapi itulah power. Yang mati dibangkitkan. Yang hatinya gelap tentang Kristus diberi kuasa supaya mereka dicerahkan melihat kemuliaan Kristus. Kata kedua adalah exousia. Exousia adalah otoritas. Coba naik ini, lanjut lagi. Otoritas ini ya. Otoritas adalah wewenang atau kuasa untuk melepaskan power itu. Itu wewenang diberikan. Atau tenaga bisa dilepaskan melalui wewenang tadi sesuai dengan fungsinya. Kemarin kita kan Lebaran ada operasi ketupat tobat, betul ya? Itu disiarkan di TV ya Bapak Ibu ya. Operasi ketupat tobat. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melanggar, Bapak Ibu nggak bisa nanya dengan kuasa mana, ya. Seperti orang Farisi bertanya pada Yesus, dengan kuasa mana? Dengan kuasa siapa? Engkau melakukan. Biasanya memang kalau ada operasi Bapak Ibu, maka mereka diberikan surat wewenang oleh pemimpin mereka. Jadi kalau ada operasi Bapak Ibu razia, tanya, boleh nanya Bapak Ibu, mana suratnya Pak? Bapak melakukan razia ini. Kalau nggak ada, itu ilegal Bapak Ibu. Nangkap ya? Nangkap ya? Itu ilegal Bapak Ibu. Mereka harus ada kuasa. Betul ya? Tapi kalau Bapak Ibu naik kendaraan, misalnya naik kereta, nggak pakai helm, tiba-tiba ada polisi datang pakai pakaian polisi itu,
Anda nggak perlu nanya kalau Anda diberhentikan, mana suratnya Pak? Itu namanya tangkap tangan Bapak Ibu. Anda patuhi aja. Karena dari seragamnya Anda tahu bahwa dia punya otoritas. Betul? Ya Bapak Ibu. Oke. Jadi sesuai dengan fungsinya. Wewenang diberikan untuk menggerakkan kuasa sesuai dengan fungsi. Supaya apa? Supaya tujuan daripada kuasa itu diberikan dapat bekerja. Haleluya. Bisa paham Bapak Ibu? Oke. Ya. Lanjut lagi. Bagaimana cara kerja otoritas? Ya, ini cara kerja Bapak Ibu. Kisah di mana ada seorang perwira menengah dari tentara Romawi punya hamba yang sedang sakit, lalu dia minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya. Di tengah jalan dia ketemu Yesus dan minta Bapak Ibu. Lalu Yesus berkata, baik, aku akan datang. Lalu perwira ini Bapak Ibu dengan memohon berkata demikian, aku ini gak layak terima engkau. Ya, Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Kebiasaan orang Yahudi, mereka dikatakan haram kalau memasuki rumah orang kafir. Haram, Bapak Ibu. Jadi orang Yahudi ini lebih ketat dari Muslim, Bapak Ibu. Jadi kalau hujan pun dia berteduh di bawah rumah orang kafir, di bawah atapnya nggak masuk, Bapak Ibu, itu haram. Jadi Romawi ini tahu bahwa orang Yahudi tidak bisa masuk rumahnya. Dan dia berkata, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dengarkan, dia percaya pada kuasa perkataan Kristus. Kagetnya adalah banyak gereja, banyak orang percaya tidak percaya perkataan Kristus lagi. Dengarkan ini baik-baik ya, Bapak Ibu ya. Tadi malam saya baru ingatkan anak-anak saya. Pertobatan adalah ketika pola berpikir Anda berubah ketika bertemu dengan firman Tuhan. Anda berubah. Sebelum Anda berubah, Anda belum bertobat. Pertobatan itu perubahan pola berpikir. Jadi kalau firman Tuhan katakan A, engkau masih bisa, oh enggak, masih bisa begini, engkau tidak bertobat. Yesus katakan tidak mungkin anggur baru dituangkan kepada kantong kulit yang lama. Peluk-peluk terus tradisimu, peluk-peluk kebiasaanmu. Sia-sia kerajaan Allah diberitakan kepadamu. Maka kita harus berani, Bapak Ibu. Ya, saya katakan begitu cepat saya melesat ketika belajar tentang kingdom. Itu semua materi, pengertian-pengertian yang saya dapatkan di sekolah teologi saya buang dulu. Saya kejar yang baru ini. Itu caranya. Jadi perwira ini datang dan bilang sepatah kata saja. Sebab aku ini digambarkan dirinya, aku ini seorang bawahan. Ya, di dalam struktur kami itu ada bawahan juga. Kalau aku bilang kepada seorang prajurit datang, dia datang. Kalau aku bilang pergi. Atau kepada hambaku, aku katakan kerjakan ini, maka dia mengerjakannya. Yesus sampai terperanjat, wow, ini orang keren. Pemahamannya tentang otoritas, tentang imannya yang teguh, itu nyata, Bapak Ibu. Digambarkan bahwa aku ini kan perwira. Bapak Ibu, di dalam kepolisian, ya polisi itu ada hukum sipil juga, Bapak Ibu. Nanti kita lihat contoh kasus Sambo. Kasus Sambo, Bapak Ibu, sebelum Eliezer menembak sudah ditawarkan nggak ke polisi yang lain? Ditawarkan ya. Siapa yang ngikutin berita itu? Ditawarkan, tapi dia menolak. Betul ya? Maka dicari siapa lagi yang bisa. Eliezer melakukannya. Oke? Kalau di polisi boleh, Bapak Ibu. Kalau di militer, pemimpin yang tembak orang itu harus ditembak, Bapak Ibu. Itu namanya change of authority. Ya. Maka di militer tidak ada anak buah yang bisa menolak perintah komandan.
Kalau di polisi masih bisa. Maka kalau kita itu bicara tentang HAM untuk militer nggak bisa Bapak Ibu. Militer itu tidak kenal kata HAM. Nangkap ya? Militer itu didesain untuk membunuh, bukan untuk menertibkan, membunuh. Itu didesain seperti itu. Kalau polisi didesain untuk menertibkan. Baik, jadi ikutin ya, pahami tentang otoritas ini. Mengertilah. Kalau Anda mengerti hal ini, berbahagialah engkau. Kerjakanlah, maka engkau akan melihat hasilnya jauh lebih baik. Dan engkau sadari bahwa perkataan ternyata punya kuasa. Lanjut lagi. Bagaimana cara kerjanya? Lihat ini. Ya, dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, alangkah hebatnya perkataan ini, perkataan Yesus. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka keluar. Yesus memerintahkan roh jahat keluar. Enggak seperti sekarang ya. Dulu saya ikut pelayanan pelepasan. Siapa di sini pernah pelayanan pelepasan? Ada? Berbagi lengkap. Enggak ada ya? Siapa? Oke, capek. Lumayan. Saya sampai ambil berhenti saya. Sampai pelepasan. Capek ya. Tak sama Yesus. Sampai tenggorokan kering gitu. Sampai baru ya keluar setan. Yesus katakan, keluar. Maka orang takjub. Wow. Jadi kalau ada misalnya ada orang kerasukan di sini, nggak ada yang nanya nih. Biar aja setan di situ. Yang penting saya nggak diganggu. Dengarkan Bapak itu. Saya belajar dari Pak Roni, Pak Willy. Siapa Roni? Kalau kamu pelayan pelepasan, jangan fokus musik setan. Sembah Tuhanmu. Maka kami diajarkan, kalau ada pelayan pelepasan, ada orang kerasukan, sembah Tuhan aja. Jangan ribut dengan si setan. Dia akan pergi sendiri Bapak Ibu. Oke? Pernah kami lagi persiapan Bapak Ibu untuk ada retreat di gereja, berdoa, buka puasa. Tiba-tiba teman di samping saya tuh dicekik Bapak Ibu, gitu kan. Tapi saya cuek aja. Saya percaya ini nggak akan mati tuh, nggak akan mati. Tapi dia udah sampai tidur Bapak Ibu, gitu. Saya tetap berdoa Tuhan. Dan saya bilang ini selesai, saya bilang keluar Pak. Selesai Bapak Ibu, dia keluar. Jadi menarik kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, mengerti kuasa itu. Itu sangat menarik Bapak Ibu. Nah, jadi cara kerja kuasa itu dengan perkataan. Di dalam perkataanmu ada kuasa. Amin. Karena itu hati-hati bicara dengan anak-anakmu. Apalagi kalau lagi marah. Hati-hati. Mending diam daripada menyatakan sesuatu yang membuat masa depannya terikat dengan sesuatu. Diam. Oke? Lanjut lagi. Ini cara kerjanya ya Bapak Ibu ya. Kita lihat, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Siapa yang memberikan kuasa itu kepada Yesus? Ada yang tahu? Hah? Apa? Bapa yang memberikannya kepada Yesus. Kalau Bapa yang memberikannya, artinya kan begini Bapak Ibu. Sebelumnya itu tidak ada pada Yesus, betul nggak? Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ingat ini ya. Waktu Yesus sebelum disalibkan, sebelum bangkit Bapak Ibu, dia berjalan bukan dalam kuasanya, tetapi dalam kuasa Roh Kudus. Yesus harus diurapi dengan Roh Kudus. Yesus harus dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu dia berjalan Bapak Ibu. Nanti baca Kisah Rasul pasal 10. Dia menyembuhkan orang sakit karena Roh Allah
mengurapi dia. Itu kata Alkitab, Bapak Ibu. Jadi bukan karena dia Tuhan, tetapi dia diurapi dengan Roh Kudus. Nangkap? Nah, peristiwa yang sama juga dialami oleh orang percaya seharusnya. Itulah sebabnya kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus, supaya kita berjalan dalam kuasa yang sama dengan kuasa yang sama yang Yesus miliki sebelum dia mati. Haleluya. Maka dikatakan kepada murid-muridnya, jangan keluar dari Yerusalem dulu, tunggu. Kamu pernah kan saya perintahkan keluar 2 orang, kamu menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, kamu buat pencelik, kamu layani demikian rupa. Tapi setelah aku naik ke surga, tunggu sampai kuasa itu benar-benar mengurapi kamu, tinggal di dalam kamu, lalu kamu pergi. Gitu loh Bapak. Jadi kuasa itu belum ada pada Yesus. Ya. Mari kita lihat salah satu contoh. Lanjut lagi. Ini peristiwa ketika Yesus dicobai oleh iblis. Iblis berkata demikian, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Siapa menyerahkannya kepada iblis? Siapa? Jangan takut menjawab Bapak Ibu. Enggak, di sini enggak ada istilah tinggal kelas ya lah. Siapa yang menyerahkannya kepada iblis? Hah? Ada? Siapa? Bersuara sih Bapak Ibu. Ngomong tapi takut. Ya. Saya enggak lapor Pak On dulu deh. Bapak itu salah jawabnya. Bapak Ibu siapa yang menyerahkannya? Dengarkan ini baik-baik. Yang menyerahkannya adalah Adam. Dengarkan ya, saya jelaskan. Allah menciptakan bumi, betul? Lalu dia menciptakan Adam. Dia tempatkan Adam itu di Eden, di bumi. Ingat ya, Eden itu bukan surga. Eden itu di bumi. Bumi diberikan kepada manusia untuk menguasainya. Lihat Kejadian 1:26 sampai ayat 28. Itu perintah kepada manusia, berkuasalah. Berkuasa atas bumi adalah kehendak Allah bagi manusia. Adam diberi otoritas untuk bumi. Jadi Adam itu gak nyangkul. Enak loh Adam itu. Ya toh? Dia bilang ini, pohon jeruk kayaknya waktunya kamu udah berbuah ini. Ya toh? Sesuai musimnya udah berbuah. Jeruk mulai berbuah Bapak Ibu. Adam itu enggak. Dengarkan ya, di Taman Eden enggak ada pujian penyembahan. Haleluya. Kita kadang-kadang merasa ibadah itu harus ada pujian penyembahan. Bagus sih. Boleh sih. Tapi dengarkan, di Eden itu enggak ada pujian penyembahan, enggak ada korban di sana. Yang ada hubungan. Yang Allah inginkan dari ibadah kita adalah hubungan dengan Dia. Jangan bilang, oh saya sudah memberikan Pak perpuluhan, apa saya semua saya berikan Pak, bahkan jual rumah saya tuh diberikan kepada gereja seharusnya. Enggak Bapak Ibu, Tuhan gak butuh uangmu. Tapi gereja GBI Galang butuh uangmu. Haleluya. Bapak Ibu melihat gedung kita masih bisa lihat itu belum dibangun, kamu senang gedung itu seperti itu terus. Kerjakan Bapak Ibu, tabur Bapak Ibu. Apa yang kamu tabur tidak akan sia-sia, percayalah. Nabur. Untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, nabur Bapak Ibu. Jangan pelit. Dengarkan ini. Orang yang kikir tidak masuk dalam kerajaan surga, kata Tuhan Yesus loh ya. Kikir coba kamu, kikir. Alah Pak, kalau nggak kikir kamu kaya, takkan kaya. Karena kikir itu sifat daging. Kamu harus malu kalau jadi orang Kristen kikir Bapak Ibu. Karena gini, Bapamu itu pemberi. Identitas anak itu bisa dilihat apakah dia sama dengan bapaknya. Betul? Ya.
nggak tahu. Para pelayan-pelayan memberinya persembahan. Nah, saya juga masih pimpin pujian di gereja. Jadi sebelum ibadah saya kasih masukin aja persembahan. Nggak nunggu doa dulu toh. Doa baru persembahan tuh halal. Nggak gitu loh Bapak Ibu. Udah persembahan. Gitu. Nah jadi ketika Adam memilih untuk taat kepada iblis, tidak mau lagi taat kepada Allah dengan mengizinkan Hawa mengambil buah dan memakannya. Dengarkan ini, Alkitab katakan kalau engkau mendengarkan perkataan orang dan melakukannya, kamu adalah hamba orang tersebut. Maka Adam kehilangan kuasa itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, gereja ini banyak salah memahami. Bukan gereja ini maksudnya, gereja saat ini salah memahami. Iya toh? Yesus mati supaya saya masuk surga. Enggak Bapak Ibu, Yesus mati supaya kuasa yang dulu hilang dari Adam kembali kepada kita. Nangkap itu? Dari aminnya masih tanya ini. Pak, dulu kami diajarkan supaya masuk surga. Udahlah Bapak Ibu, udahlah, lupakan itu. Itu cukup salah-salah aja lah itu, ya. Surga itu nggak pernah menjadi tujuan akhir kita loh ya Bapak Ibu. Nggak pernah surga itu menjadi tujuan akhir. Enggak. Bumi adalah tempat terakhir kita. Maka turun dari surga bumi dan langit yang baru. Kita dikembalikan ke sana. Itu loh, kita bersama-sama dengan Yesus di sana. Apa yang di Eden dulu ada di sana. Ada buah kehidupan. Nanti Bapak Ibu kalau mau panjang umur, makanya makan buah itu. Iya. Kamu perlu buah kehidupan untuk kamu terus hidup dalam kehidupan Kristus. Nah, iblis dengan liciknya menipu manusia sehingga manusia itu memberikan kuasa itu kepadanya dan dia tawarkan. Buktinya dia tawarkan loh kepada Yesus. Seharusnya Yesus bilang, iblis, kau dapat kali kau ular ya, kau bohongi pula. Dari mana kau dapat kuasa? Kuasa bumi kan atas benar Bapak. Enggak, Yesus enggak bilang itu Bapak. Yesus enggak bilang itu. Iblis bilang, aku berikan kepadamu, enggak perlu sampai salib kamu. Yesus enggak perlu kesalib. Ku berikan yang kamu inginkan. Cukup sekali aja sembahku. Yesus tidak mendengarkan itu. Haleluya. Bisa nangkap? Nah, Yesus mati bangkit supaya kuasa itu kembalikan kepada kita. Ini kata Yohanes 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata dunia ini itu kosmos Bapak Ibu. Apa itu? Kuasa di bumi. Kuasa itu yang diberikan Allah kepada manusia. Allah menginginkan itu kembali kepadanya sehingga diberikan lagi kepada manusia. Amin. Karena itu doa Bapak Ibu. Wah. Karena itu doa adalah izin kita supaya Allah bekerja di bumi. Itu doa Bapak Ibu. Makanya dikatakan apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di bumi, yang mengizinkan Allah mengerjakannya. Karena Allah memberikan otoritas itu kepada manusia. Haleluya. Maka saya bilang kalau kita mengerti hal ini Bapak Ibu, berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau. Allah mau memberikannya. Bagaimana cara kita mendapatkan otoritas? Lagi. Caranya adalah begini Bapak Ibu, sama seperti Kristus. Kristus menerima otoritas itu Bapak Ibu dengan ketaatannya. Ada harga yang harus dibayar. Ketaatan adalah kunci mendapatkan otoritas. Kalau kamu tidak taat, kamu tidak dapat otoritas itu.
Dan yang paling mengerikan di bumi ini adalah orang percaya kepada Yesus tapi tidak bekerja dengan kuasa. Itu paling bahaya. Karena apa? Apa yang Yesus mau tidak terjadi dalam hidupmu. Lalu untuk apa kamu ada? Untuk apa Roh Kudus itu? Coba kita lihat teks ayatnya yang berkata demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Maka penderitaan adalah cara kita belajar taat kepada Allah. Penderitaan bukan membuat kita ngomel. Kamu bisa pilih mau ngomel atau mau bersyukur, mau taat. Yesus memberikan teladan kepada kita. Melalui penderitaan dia taat, bahkan taat sampai mati. Itu caranya mendapatkan kuasa, menderita. Izinkan salibmu kamu pikul, dan jangan saling menyalibkan satu dengan yang lain. Haleluya. Lalu kita katakan, untuk apa otoritas itu? Saya pernah melihat Bapak Ibu di Jakarta, ada orang sewa ruko lalu buka pelayanan pelepasan dan kesembuhan rohani. Bayar Bapak Ibu, profesional. Dalam hati saya, itu dekat gereja lagi, dekat gereja kami. Saya bilang sesat betul. Ada saya bawa seorang ibu-ibu, lalu dia tahu saya pendeta, dia bilang begini, kayaknya kalau gereja GBI itu kenapa ya pendetanya itu kayak ada kuasa dia. Saya bilang ibadah di mana? Di satu gereja. Lalu oke lah, aku ini kena vertigo sudah 2 tahun ini, terus menerus makan obat sampai sekarang ini nggak sembuh. Baiklah kalau gitu, sebentar kita berdoa ya. Dan saya doakan dia Bapak Ibu. Lalu dia ambil uang dari dompetnya. Saya bilang, maaf, saya mendapat dari Allah secara gratis dan harus memberikannya secara gratis. Oh gitu ya. Bapak Ibu, kuasa itu pada kita punya tujuan. Tujuannya untuk ini. Setelah Yesus katakan, kepada putra diberikan segala kuasa, karena itu pergilah. Itu tujuannya. Jadi kuasa diberikan supaya kita bisa memberitakan Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dengarkan ini. Yesus tidak bilang ini dan jadikan semua bangsa itu jemaatku. Enggak Bapak Ibu. Dengarkan hati-hati. Orang yang berpikir saya akan jemaat jadi roh. Anda harus dimuridkan. Jangan kira Tuhan senang kalau kamu datang ibadah hari Minggu, nyanyi, lalu kasih persembahan, dengarin firman Tuhan, lalu kamu pulang, tidak terjadi apa-apa, lalu kamu kira kamu sudah beribadah kepada Allah. Tidak, Bapak Ibu. Tadi saya sedikit koreksikan. Ya, ada yang baru pertama kali datang, ya jemaat yang setia. Setia sekarang harus dirubah, Bapak Ibu. Dirubah. Kan? Setia ini bukan gini. Setia itu bukan setiap hari Minggu datang beribadah. Setia itu bingung. Kamu datang beribadah setiap hari Minggu, yes. Tapi kamu bertumbuh, bahkan kamu berbuah. Itu namanya setia. Dengarkan ini, dengarkan ini. 40 tahun orang Israel itu bersama Musa di padang gurun dengan Tuhan. Kurang setia apa? 40 tahun loh. Gitu? Kan kalau di gereja orang yang 40 tahun ibadah di sini loh. Wah, ini jemaat luar biasa ini. Dengarkan ini. Tapi berapa orang yang keluar dari Mesir yang masuk ke tanah Kanaan? Coba dulu. Ya sisanya apa? Binasa di jalanan. Kenapa? Mereka tidak setia kepada Allah.
meskipun mereka nggak beribadah. Hati-hati, jangan mau dihina bobokan, Bapak Ibu. Saya pikir kita di Rock ini ngajarin orang harus berkumpul. Yesus katakan muridkan mereka, artinya murid itu dididik, Bapak Ibu. Dididik baik, supaya hidupmu berguna, bermanfaat. Saya di Mataram, waktu baru pertama kali datang, Bapak Gembala kami ke sana itu ada 1.800 jemaatnya, Bapak Ibu. Pak Willy tolong koordinasikan dulu doa syafaat. Baik. Biasanya gimana? Di sini berdoa syafaat biasanya itu 3 kali seminggu mereka datang. Pagi-pagi sudah doa syafaat. Pagi-pagi. Lalu saya lihat ini banyak ibu-ibu masih nggak terlalu tua loh ini. Saya tanya, anakmu sekolah? Iya Pak. Siapa yang siapin anakmu sekolah? Yang mereka siapin sendiri Pak. Suamimu kerja Pak. Kamu nggak siapin? Enggak Pak, sudah tahu. Saya sudah biasa bekerja. Saya bilang mulai minggu depan berhenti dulu doa. Pulang ke rumah, urus anakmu, urus suamimu. Kalau selesai, baru kamu bisa berdoa. Saya minta Pak, tolong Pak, doa syafaat ditutup aja dulu. Bapak Ibu, buat apa kamu ribu-ribu sibuk ke gereja, sebentar-sebentar ke gereja, sebentar-sebentar ke gereja, pekerjaanmu lalai, keluargamu lalai, buat apa? Jangan kasih tau Pak Ondo ya. Saya nggak tahu banyak gereja terlalu bangga, jemaat itu terlalu aktif di gereja. Saya nggak tahu, nggak ada kebanggaan, tapi saya nggak terlalu bangga dengan itu. Hei, keluargamu jauh lebih utama daripada pelayanan di gereja. Buat apa kamu pelayanan di gereja, khotbah, memimpin pujian, rumah tanggamu kacau balau? Jangan bilang begini, ya kalau aku melayani Tuhan Pak, Tuhan yang akan mengerjakan. Salah. Kerjakan bagianmu. Itu loh Bapak Ibu. Kami itu di tua, ya nggak semuanya Anda. Ini kan sudah mulai berbuah Bapak Ibu. Kami di tua itu cuma 2 kali seminggu. Hari Selasa komsel, sama hari Jumat itu doa. Dan saya bilang oke, kita mulai bergerak pada pemuritan. Kalau pemuritan jalan, komsel berhenti. Kalau pemuritannya sudah baik, komsel berhenti. Saya bilang kita hanya ada satu program. Apa itu? Doa dan pengajaran. Hari Jumat kita pakai. Sudah. Sisanya apa? Urus rumah tanggamu, urus pekerjaanmu. Nanti jangan Bapak Ibu datang kalau sudah dipecat dari pekerjaanmu. Ya sebentar, ada pelayanan Pak izin. Ada pelayanan Pak izin. Lama-lama pekerja bosmu bilang ya udah ke gereja aja. Di sana aja. Oke? Sip. Kamu berhenti ya, kerja ya. Datang ke gereja minta makan. Jangan Bapak Ibu. Ingat ya. Oke. Halo. Kayaknya Bapak Ibu nggak setuju. Kok Bapak ini begitu? Bukankah di rumah Tuhan itu jauh lebih baik? Sekarang saya tanya dulu. Dalam perjanjian lama rumah Tuhan itu di mana? Baik Allah toh. Sekarang dalam perjanjian baru rumah Tuhan di mana? Sini. Ini Bapak Ibu ke sini. Dalam hidupmu itu rumah Tuhan di sana. Makanya kalau masih ada yang merokok di sini bertobat. Masih ada minum-minum bertobat. Masih suka begadang bertobat. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Allah akan membinasakan orang yang membinasakan baiknya. Nanti jangan sudah kanker, doakan saya. Baik kita berdoa supaya kamu cepat pulang bersama. Oke, berlanjutkan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak turun dan kalajengking dan untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Bahaya mendengarkan itu. Dengarkan itu Bapak Ibu. Itu yang diberikan oleh Tuhan. Jadi jangan takut setan. Amin. Banyak orang kan buka rumahnya tempat doa ketika udah ada kuntilanak di rumahnya.
lagi ngomong, lalu telepon Pak Ono, Pak, buat doa di rumah kami. Setiap malam Jumat, aduh Pak, aku dengar suara. Selama ini kemana aja bro? Gitu. Saya datang kuntilanak baru. Gak ada. Kita ini kadang-kadang. Gak ada lagi yang mau lihat kuburan di sini. Permisi anak babi mau lewat. Malu-malu kuburan itu saja. Kalau ada masalah pergi ke dukun. Gak ada lagi ya? Gak ada lagi ya? Ayolah, ini ada kuasa buat Tuhan. Terima itu. Oke. Sekarang saya ada topik masih banyak saya. Masih banyak Bang. Kemarin soalnya saya di mana itu? Bertemu saya agak lama gitu. 1 jam 5 menit saya khotbah. Sehingga jemaatnya udah pada pergi semua. Enggak, masih sampai. Dengarkan ini, lanjut. Ini saya yang paling pengen bicarakan kepada Anda. Otoritas itu begini loh bentuknya Bapak Ibu. Otoritas tertinggi itu Kristus. Ini contoh keluarga. Setelah Kristus siapa? Cuma sedikit yang ngomong. Suami. Ibu-ibu ngomong. Suami. Kurang kuat. Suami. Oke. Minggu lalu saya jalan pagi-pagi, biasa olahraga Bapak Ibu. Jalan keliling komplek. Tiba-tiba saya dengar bubrak. Ngapain? Lalu tiba-tiba ada lagi bubrak. Kayaknya dia lempar suaminya. Lalu istrinya bilang, ayo aku bilang, jangan kau pikir kau lebih kuat dari aku. Saya bilang, keluarganya di anak. Dengarkan dia. Ibu-ibu, jangan terlalu. Suami harus jadi kepala dalam rumah tangga. Jangan tantang suamimu. Siapa yang lebih hebat? Amin. Dengarkan ini. Istri yang hebat adalah istri yang tunduk pada suaminya dan mendukung visi suami. Jangan kira-kira Bapak Ibu karena engkau ibu-ibu nih, kalau sudah engkau punya uang banyak, pintar cari duit, gajimu lebih besar, tapi kamu punya otoritas atas. Enggak, ini enggak pernah dirubah oleh Tuhan. Itu loh Bapak Ibu. Jadi kalau ada istilah ikatan suami takut istri, saya kesian sekali lihat ikatan itu. Gitu, buat reuni lagi mereka. Di sini nggak ada ya? Ya minimal nggak ada ngaku nggak ya kan gitu ya. Ibu-ibu, dengarkan ini. Ketika engkau sudah menikah, tundukkan dirimu kepada suami. Saya bilang sama anak muda kami, anak saya juga dengar ya. Hai perempuan, saya bilang anak-anak perempuan di sini berapa orang yang belum menikah? Anak perempuan belum menikah. Udah pada nikah semua. Ada belakang oke. Saya katakan kepada mereka gini, hai anak-anak perempuan dengarkan ini. Kalau kamu tidak mau dipimpin suamimu, jangan menikah. Sebab kalau kamu mau menikah artinya kamu mau submit sama suami. Itu perintah Allah. Karena itu mau cari suami, kalau kamu mau menikah cari suami, cari yang benar. Bukan cari karena ganteng, bukan cari karena kaya. Aduh. Ibu, kalau ada calon nantimu kaya jangan langsung mau bisa kepala. Kalau anak setan dia itu. Lah ya betul. Kami punya sahabat itu, ya, nikah sama orang kaya, habis digebukin sama suaminya. Sekarang lagi dia minta tolong sama Hotman Paris sekarang didatangi suaminya. Hotman Paris nggak mau bela istrinya, padahal udah bengkak-bengkak mukanya. Hey,
Hati-hati. Pernikahan itu tidak ada garis balik, Bapak Ibu. Kamu bisa pulang gitu. Kalau menikah itu sama seperti kamu memutuskan naik perahu dengan seorang ke satu pulau, lalu kamu bakar perahu itu udah pernikahan. Neraka atau surga tergantung daripada apa yang kalian perbuat di keluarga kalian. Makanya baik-baik perhatikan. Ya, saya sering perhatikan ini sekarang anak-anak perempuan sekarang mau nikah cari suami yang kaya supaya bisa leha-leha. Dengarkan. Itu yang kisah sekarang itu menjadi tahanan kasus korupsi berapa itu? 271 triliun. Wow. Dengarkan ini. Karena itu bapak-bapak, engkau harus submit yourself. Tundukkan dirimu kepada Kristus. Bukan kepada hula-hula. Kalau sama hula-hula kamu takut, segan. Tapi sama Yesus enggak tuh. Kamu harus submit yourself. Tundukkan dirimu kepada suami, kepada Kristus. Sebagai kepala yang berotoritas atas gereja. Tugas suami melindungi keluarga. Kamu harus jadi seorang imam. Waduh. Saya sekarang sama orang muslim itu kadang-kadang saya kaget juga ya. Udah artis, cantik, kaya, kayak suami mau mulai gimana? Ya bisa jadi imam. Wah. Orang Kristen sudah cantik, sedikit kaya, cek suami mau dapat yang kaya. Habis kan? Bapak Ibu dengarkan ini, seorang suami harus bisa memimpin, melindungi keluarganya. Kamu harus jadi imam bagi anak-anakmu, bagi istrimu. Yang mengerikan di gereja itu jarang suami yang beribadah, betul nggak ya? Saya nggak tahu ada nggak di sini 20% pria, seorang suami, rata-rata perempuan, ya ibu-ibu rata-rata. Kenapa? Laki-lakinya kemana nggak tahu. Kesian deh kamu ibu-ibu yang nikah punya suami nggak cinta Tuhan. Kasihan ya. Coba yang nggak ada sini suaminya terus dadanya. Oma lagi aku datang. Oma. Seorang suami harus melindungi keluarganya, harus mengajar. Ajar anak-anakmu, jangan suruh istrimu mengajari mereka firman Tuhan. Kamu yang diberikan otoritas. Lalu memimpin keluarga, mengarahkan keluarga. Itu suami. Memimpin, mengarahkanmu kemana? Apa yang perlu anak-anak kerjakan? Tujuannya kemana? Jangan istri. Nanti kalau kamu kasih istrimu yang mimpin keluargamu, nah keluargamu main TikTok aja. Sini sih nggak ada. Ya kan? TikTok, lihat baju murah, 20.000. Lalu menyediakan kebutuhan keluarga, itu tugas suami. Bapak-bapak, halo bapak-bapak. Dengarkan ini baik-baik. Yang dilarang Tuhan terhadap seorang suami adalah tidak bekerja. Bu, kalau ada anak perempuanmu, lalu datang laki-laki atau orang kaya yang tidak bekerja, jangan nikahkan. Jangan. Seorang suami harus bekerja. Adalah dosa besar seorang suami tidak bekerja. Dia kehilangan tanggung jawab. Dia mengabaikan tanggung jawab dia. Ya. Lalu tugas seorang istri menghibur. Katakan ibu-ibu, menghibur. Ya. Ya. Jadi seorang istri itu harus teduh hatinya. Iya kan? Ya. Ini AC ini kan ada termostatnya ya. Kalau kita setting dia 16, ketika ruangannya suhunya tinggi, dia akan nyala lagi dia sampai suhunya 16. Lalu dia akan berhenti.
Itu namanya termostat. Seorang istri itu seperti itu, Bapak Ibu. Jangan bilang, oh memang Pak perempuan kan diciptakan untuk cerewet. Enggak, itu kata opungmu. Tapi enggak kata firman Tuhan. Opungmu yang cerewet, lalu emakmu cerewet, ya kamu cerewet, lalu kau pikir itu dalam dari Tuhan. Enggak. Alkitab selalu mengatakan seorang wanita itu dia harus lembut. Wanita itu mengayom. Dengar berita tidak enak dari suami, dengar berita tidak enak dari, dengarkan, Maria itu menyimpan semua di dalam hatinya. Diam, tahan, sampaikan sama Tuhan. Gak usah ngomel, gak usah ngeluh, gak usah ini itunya. Enggak, Bapak Ibu. Amin. Itu tugas seorang istri, menghibur, mendukung suaminya. Jangan suami-suami pulang dari kerja capek-capek, mana duitnya? Itulah sebabnya orang Batak itu suka banget nikah sama Jawa. Mas kalau pulang mas, mau dibuatin teh manis? Oh iya, sepatunya tak bukain ya. Gitu, senang suami-suami kuliah. Mas, dibuatin teh manis. Urut ya, tak pijet ya. Istri, lama kali kau pulang? Jam berapa ini? Mana hasilnya? Ah, kau ini buat teh manis sana. Buat sendiri. Di sini nggak ada lah ya. Di rumah ya, di rumah. Di sini rata-rata orang Jawa. Hei Bapak Ibu, betul-betul ya, betul-betul. Jangan terlalu bangga jadi orang Batak dengan galaknya. Nggak ada gunanya itu Bapak Ibu. Neraka tempatnya itu. Itu tugas menghibur, lalu mendidik. Istri-istri, didik anak-anakmu untuk tertib hidupnya, punya etika, punya sopan santun. Didik mereka, didik. Tadi malam saya bilang sama anak saya, apa guna kamu pintar kalau kamu nggak punya pengaruh? Kalau kamu hidup hanya untuk dirimu saja, sia-sia kamu ada di dunia ini. Kamu ada di dunia ini untuk mempengaruhi orang lain, untuk mendukung orang lain. Itu loh, didik anak-anakmu. Apalagi tanggung jawab seorang istri merawat. Lihat anak-anakmu kurang gizi. Apalagi banyak hal perlu kamu rawat. Rawat juga suamimu. Ya, Bapak Ibu. Kalau saya bilang, kalau kita bicara dengan otoritas ini, berbahagialah kita. Anak-anak itu mengasihi orang tua dan mentaati orang tua. Anak-anak taat, Bapak Ibu. Jangan jadi anak-anak yang gak mau taat sama orang tua. Itu bukan anak. Dengarin ya. Di dalam kerajaan Allah, pemberontak hukumannya mati. Dalam kerajaan dunia, pengkhianat hukumannya mati. Allah menolak anak-anak yang berkhianat kepada orang tuanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, hukum utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Di sana satu hukum itu, ada satu hukum yang terakhir itu begini. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut di dunia. Lalu hukum lain, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan. Bapak Ibu dengarkan ini. Hukum tentang orang tua itu setara dengan sama di hadapan Tuhan dengan hukum dengan Allah. Menghormati orang tua sama ukurannya dengan kamu menguduskan hari Sabat. Itu sebabnya pemberontak kepada orang tua di Israel zaman Musa, hukumannya dilempari batu sampai mati. Jadi ajarkan anak-anak dengarkan baik-baik ini. Kalau kamu tidak mentaati orang tuamu, jangan kira kamu bisa menyenangkan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Oke? Oke, lagi. Terakhir, lanjut semua. Pelajaran apa yang kita dapatkan hari ini, Bapak Ibu? Saya mengajarkan kita tentang hal ini. Pertama, konsep kita harus ketahui konsep bahwa otoritas adalah hal yang sangat penting dalam kerajaan Allah dan di kerajaan dunia, Bapak Ibu. Kalau Pak Jokowi ngomong A lalu kita bilang nggak mau, saya mau B dan C, maka siap-siap, Bapak Ibu. Kalau ada polisi datang ke rumah Anda,
Gitu. Kita diajarkan demokrasi, di mana HAM itu menjadi begitu penting, betul nggak ya? Kita punya hak. Dan kerajaan Allah nggak ada, kamu nggak punya hak apa-apa selain kamu melayani Kristus. Itu hakmu, kata Rasul Paulus. Hakku apa, kata Rasul Paulus? Bisa melayani Dia. Itu. Jadi ada otoritas di gereja ini, ada otoritas namanya gembala. Bapak Ibu dengarkan ini, gereja itu seperti rumah. Kalau bapaknya ngomong A, anak-anak harus dengar. Jangan bapaknya ngomong A, nggak usah lah, ngapain ya? Bapak dengar, taati, itu loh otoritas. Sama seperti seorang bapak, apakah bapak senang ketika kamu ngomong sesuatu kepada anakmu, anakmu bilang nggak mau, aku mau tak sama om sebelah aja, senang kamu? Dia bilang terpuji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kamu tidak mau taat kepada gembalamu, kacau gereja. Itulah sebabnya gereja mudah dipecah-pecahkan oleh iblis, karena pemberontak di dalamnya. Dan kita bangga pindah satu gereja ke gereja lain. Banyak kok gereja di tempat ini. Iya banyak. Nanti anakmu doakan supaya mereka pindah ke keluarga lain. Dan bilang banyak kok keluarga di daerah kami ini. Enggak, Bapak Ibu. Satu kali kami kehilangan 4 kakak. Pindah, Bapak Ibu. Kehilangan. Saya bilang sama jemaat, Bapak Ibu kira saya kehilangan mereka? Enggak. Karena mereka dari dulu bukan anak saya. Anak saya itu dengar saya. Kalau dia jadi jemaat di gereja saya, lalu dia lebih dengar gembala lain, pindah ke sana. Karena sanalah bapaknya. Iya. Kita itu seperti itu, kita pikir karena mudahnya gereja. Bapak Ibu dengarkan, gereja itu seperti keluarga, ada bapaknya. Ada yang mengarahkan mau kemana bawa gereja ini. Haleluya. Itu sebabnya otoritas diberikan kepada kita semua. Dengerin Pak Hondo. Aduh Pak Hondo banyak kali kelemahannya. Oke. Sekarang siapa yang gak punya kelemahan? Kau mimpin? Kalau gak lebih buruk. Kita belajar taat, belajar dengar. Ketika engkau belajar mendengar, engkau menjadi seorang murid yang baik. Engkau menjadi seorang anak yang dilatih olehnya. Itu dia Bapak Ibu. Gembala bilang ke kanan, kamu bilang ke kiri. Aduh. Jangan ya Bapak Ibu ya. Coba dengerin gembala ngomong apa. Dengar baik-baik. Itu dia. Sebab tanpa itu otoritas enggak, gereja akan kacau Bapak Ibu. Gereja akan kacau. Gereja itu harus bisa mengarah mau kemana. Ada pemimpin. Semua mendengarkan pemimpin. Lalu pemimpinnya akan memberikan tanggung jawab kepada lain-lain Bapak Ibu. Para pekerja, dengarkan mereka. Itu namanya seorang murid. Amin. Maknanya apa bagi kita? Otoritas atas segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan otoritas yang sama itu diberikan kepada kita. Karena itu kerjakan Bapak Ibu. Untuk apa tadi otoritas diberikan? Supaya pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadikan semua bangsa murid. Itu sebabnya otoritas diberikan. Tumpang tangan atau orang sakit karena kamu punya otoritas itu. Lepaskan orang yang terbelenggu kuasa kegelapan, merdekakan mereka. Gereja yang tidak berjalan dengan kuasa Allah, gereja sudah mati. Nilai apa yang kita dapatkan dari sini? Pertama, otoritas kita terima jika kita taat. Ada ketaatan Bapak Ibu. Jemaat, saya mau dengar jemaat GBI Rock Galang menjadi jemaat yang taat. Amin. Ya, Bapak Ibu. Nanti kamu lihat seberapa majunya engkau ketika kamu mulai taat.
Saya nggak pernah melihat orang yang tidak taat lebih maju. Nggak pernah. Pintar mungkin iya, tapi tidak maju-maju. Saya pernah bilang sini kan, saya ini belajar taat sama bapak saya, namanya Pak Romi Gao. Kalaupun nanti malam Pak Romi telepon saya, Pak Willy kamu pindah ke sana, siap, gitu loh. Saya tinggalkan diri tua, karena saya mau dengar bapak saya. Makanya waktu di Mataram yang enak, nyaman, waktu Pak Romi bilang, Pak Willy ada gereja di tua yang mau ini join dengan kita. Bapak siap untuk berangkat sana? Siap Pak. Semua kenyamanan harus tinggalkan Bapak Ibu. Siap pindah. Saya nggak tahu dari itu kayak apa Bapak Ibu. Saya meskipun saya lihat di Siantar, SMA masih di Siantar Bapak Ibu, tapi saya nggak tahu dari itu kayak apa. Tapi saya pindah Bapak Ibu. Baru saya menemukan orang-orang di itu ternyata hatinya lebih keras daripada batu di jalanan. Otoritas yang sah hanya terjadi ketika kita tunduk di bawah otoritas yang ada. Bapak Ibu, kalau mau tunduk pada otoritas di atas, orang otoritas itu akan bekerja, berfungsi dalam hidup. Itulah sebabnya Yesus menolak mereka yang bilang, Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu juga? Tuhan bilang, iya, aku nggak kenal kamu, karena kamu mengerjakan itu semua di luar otoritas, kamu tidak taat. Itu semua kena karunia. Bagaimana kita mengaplikasinya? Pertama, jalanlah dalam ketaatan setiap hari, Bapak. Jalan. Jadilah jemaat yang taat, jadilah istri yang taat, jadilah bapak yang taat kepada kita, jadilah anak yang taat, jadilah bawahan yang taat kepada pemimpinnya. Kerjakan sesuatu dengan maksimal. Jangan karena gaji kita di bawah UMR kita nggak mengerjakan dengan maksimal. Kerjakan, kamu nggak tahu. Kata otoritas Bapak Ibu di tengahnya ada kata begini, promosi. Tadi saya ngomong sama ibu ya Bu ya. Berapa waktu lalu saya doa, mana anak ini anaknya. Saya bilang kamu akan menjadi Tuhan bawa ke bangsa-bangsa. Saya bilang siapkan ya Bu ya. Siapkan dulu. Belajar taat pada otoritas. Belajar Bapak Ibu. Persiapkan diri kita karena ada promosi yang Tuhan siapkan. Mungkin bukan di situ. Satu kali Tuhan akan kirim kamu. Wah, kalau kamu mengetahui hal ini, berbahagialah engkau. Kedua, memberitakan Injil kerajaan. Beritakan Injil. Pergi kepada orang-orang yang menderita. Jangan pergi kepada orang kaya, Bapak Ibu. Orang kaya yang sehat, mereka nggak butuh Tuhan. Nanti mereka mau sakratul maut, baru mereka cari Tuhan. Betul Bapak Ibu, betul. Gak usah cari muka sama orang kaya. Cari orang-orang yang menderita. Beritakan tentang Injil kerajaan Allah. Kristus membebaskan mereka. Tumpang tangan, doakan mereka. Maka kuasa itu akan menyertai engkau, sehingga orang tahu bahwa kamu, di dalammu ada Kristus. Itu yang dunia perlu tahu. Dunia enggak wah gerejanya hebat ya, enggak gitu. Ketika mereka tahu bahwa ada Kristus dalam hidupmu, mereka akan datang. Praktekkan otoritas itu. Saya kira sudah cukup saya. Ya. Kalau mau panjang lebar lagi nanti kita ngopi. Ya toh? Ya. Tapi saya sudah berhenti ngopi saya. Mari dengarkan firman Tuhan yang baik-baik. Allah memberikan kepadamu otoritas, dan otoritas itu berfungsi maksimal ketika kamu tunduk di bawah otoritas. Haleluya. Hari ini saya mau berdoa buat anak-anak muda. Boleh? Para anak-anak, kalau kamu masih